PSSI dan Timnas Indonesia dikecam media Korea Selatan setelah pecat Shin Tae-yong. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Dari sisi popularitas lebih enak bersama pelatih lama, enak, nggak akan dimaki-maki, nggak akan di head speech lah, di inilah. Wah, kalau kita mau udah habis-habisan doakan akhirat lah, aneh-aneh. Jadi kalau mau main aman, pertahankan, tapi ada hal besar yang harus diambil, dan itu untuk merah putih. Tapi mungkin ini ada kajian-kajian khusus sehingga ada keputusan yang saya pikir tidak terlalu populer yang diambil oleh PSSI. Karena kenapa? PSSI harus membayar ini dengan sangat mahal ketika harus memberhentikan STY karena harus menyiapkan puluhan miliar untuk kompensasi beliau, ya, sampai 2027 karena kontrak sudah diteken. Ya, itu yang menjadi masalah kalau kedepannya nanti tidak lebih bagus dari apa yang dihasilkan STY sejauh ini, tentunya akan menjadi perhatian publik juga untuk bisa melihat bahwa ini yang salah karena Anda menggantikan Shin Tae-yong ternyata tidak lebih bagus dari Shin Tae-yong. Kemudian kita kalah demi kalah lawan Australia misalnya, itu kejadian akan berdampak terhadap pukulan buat PSSI. Ya, itu yang dirasakan. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia mengundang reaksi keras, terutama dari media Korea Selatan. Pada Senin, 6 Januari 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir secara resmi mengumumkan pemberhentian Shin Tae-yong yang sebelumnya memimpin Timnas Indonesia sejak 2019. Pemecatan ini terjadi di tengah spekulasi bahwa pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, akan segera menggantikan posisi Shin Tae-yong. Kabar tersebut semakin menguat setelah pakar transfer Italia, Fabrizio Romano, mengonfirmasi melalui media sosial X, Twitter, bahwa Patrick Kluivert telah mencapai kesepakatan menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia. Romano menyebutkan bahwa Kluivert akan menandatangani kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi, dan pelatih asal Belanda ini akan diperkenalkan pada 12 Januari 2025 di Indonesia. Target utama PSSI adalah membawa Timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan, IS Plus, dalam artikelnya mengkritik keras keputusan PSSI, menyebut bahwa Timnas Indonesia telah mengkhianati Shin Tae-yong, yang telah membawa kemajuan signifikan sejak ditunjuk menjadi pelatih pada Desember 2019. IS Plus menilai bahwa keputusan ini terkesan tidak adil, mengingat keberhasilan Shin Tae-yong dalam memperbaiki prestasi Timnas Indonesia. Mereka menyoroti bahwa Indonesia kini berada di posisi ketiga dalam grup A kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik penggemar sepak bola Indonesia maupun Korea merasa bingung dan tidak masuk akal dengan alasan PSSI memecat Shin Tae-yong, ditulis IS Plus. Pelatih asal Korea Selatan ini telah meninggalkan jejak luar biasa dengan membawa Indonesia berjuang keras untuk lolos ke Piala Dunia. Meski demikian, media Korea tersebut tetap berharap yang terbaik untuk Timnas Indonesia dan menyatakan dukungannya agar Timnas Garuda dapat lolos ke Piala Dunia 2026 di bawah arahan Patrick Kluivert. Dalam pandangan mereka, dengan komposisi pemain yang banyak dihuni oleh pemain keturunan, PSSI kini memiliki kesempatan besar untuk mencapai target tersebut. Kini, perhatian terfokus pada langkah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, yang diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia melangkah lebih jauh dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Seiring dengan pergantian pelatih, tantangan besar menanti bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa perubahan ini adalah keputusan yang tepat. Baik penggemar sepak bola Indonesia maupun Korea bereaksi dengan tidak masuk akal, ditulis IS Plus lagi. Pasalnya,
Pelatih Shin Tae-yong yang mengambil alih Indonesia pada Desember 2019 lalu telah meninggalkan jejak yang luar biasa. Yang terpenting, Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dari 6 tim grup A, setelah memainkan 6 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuai dengan pertimbangan PSSI dalam mencopot Shin Tae-yong dan menunjuk legenda sepak bola Belanda sebagai pelatih baru timnas. Tak ada alasan lagi bagi skuad Garuda untuk mencoba-coba, mengingat saat ini komposisi timnas banyak berisi pemain keturunan. Menarik dinantikan, kejutan apa yang bisa dibawakan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Puru taktik asal Belanda berusia 48 tahun itu bersemangat untuk segera menukangi skuad Garuda. Sebenarnya saya langsung bersemangat, karena potensinya sangat besar, jikata Kluivert seperti dikutip dari media Belanda, Nieuwsblad, Rabu, 8 Januari 2025. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk dan sebagian besar diantaranya menyukai sepak bola, diucap Kluivert. Kluivert juga mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong yang telah membawa timnas Indonesia masih berpeluang tampil di Piala Dunia, PD, 2026. Kluivert percaya dengan pengalaman yang ia punya dan materi pemain saat ini. Oleh karena itu, mantan pelatih timnas Curaçao tersebut optimistis bisa antarkan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Saya ucapkan terima kasih kepada pendahulu saya, Shin Tae-yong. Sekarang, kami masih memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada, ujar Kluivert. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Merah Putih ada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 6 poin. Peluang timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang masih terbuka lebar. Pasalnya jarak Indonesia dengan Australia yang berada di peringkat kedua hanya selisih 1 poin. Untuk itu, Patrick Kluivert harus bisa memanfaatkan 4 laga sisa, yakni kontra Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Komentar netizen di tanah air. Patrick Kluivert resmi jadi pelatih timnas Indonesia hingga 2 tahun ke depan. Penunjukan PSSI kepada Kluivert ditanggapi pro dan kontra oleh warganet atau netizen. Komentar para netizen memenuhi akun Instagram Timnas Indonesia, Timnas Indonesia. Dia masuk ke Indo sebagai pemain atau pelatih? Kok yang ditampilin kinerja saat jadi pemain? Ditulis Egan Janitra. No komen dulu, sebelum lihat permainan Indonesia di bawah nahkodanya. Tapi, ya tetap welcome to Indonesia, tulis si Konyos. Ra urus. Mending Aji Santoso melatih Angin Dharma main bola, ditulis Koer Nama. Saya ragu, tapi mau lihat game pertama dulu, ditulis Kang Abai. Ini perkenalan pelatih atau pemain sih? Sakarepmu dewe wes. Mugo-mugo munggah pildun, ditulis Pradana 24.